Selamat siang, brother-brother. Wah, mantap sekali tempat ini ya. Selamat siang. Hai, bro. Bro itu buat yang laki-laki dan yang perempuan ya. Bro, everything is bro. Halo, saya sekarang lagi berada di sebuah kantor, sebuah gereja yang luar biasa di Surabaya. GBT, Kristus Pengasih, gereja saya juga sih. Dan sekarang saya akan nanti bersama dengan seorang youth pastor. Nggak tahu mau atau nggak dia panggil youth pastor, nanti kita lihat ya. Brother, welcome in First Content New Seasons. Tepuk tangan. Yeay, saya melihat malaikat surga semua tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Guys, brother, channel ini sengaja kami buat untuk membongkar sebuah rahasia yang tersembunyi, untuk membuka sesuatu yang tertutup. Ups, santai, bukan gosip, dan ini bukan entertainment news, tapi ini lebih kepada memberitakan a good news. Selama ini kita sudah banyak mendengar bad news di mana-mana dengan berbagai dengan berbagai kemasan, sehingga membuat kita itu takut, gentar dengan kehidupan ini. Dan di channel ini saya jamin tidak ada bad news. Channel ini semua kita bicara tentang good news, kabar baik, kabar sukacita, kabar luar biasa. Perhatikan itu. Oke, brother, sebelum kita memulai ini semua, saya mau nyanyi satu lagu yang saya tulis sendiri. Semoga saya ingat nadanya. Saya akan nyanyikan sebelum saya mengundang pastornya. Oke, sebelumnya saya matikan musik yang membawa keheningan ini. Sebentar. Oh, karena handphonenya dikunci sehingga tidak bisa dimatikan. Oke, kita nyanyi saja. Mudah-mudahan kuncinya dengan kunci ini sama. Dalam hatiku, Yesus berkuasalah di dalam hidupku. Na 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 dalam hatiku. Yesus, kau berkuasalah di dalam hidupku. Penuhiku dengan kasih-Mu, penuhiku dengan Roh-Mu. Ku ingin selalu dekat denganmu untuk memuji, besarkan nama-Mu. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kau yang selalu di hatiku. Kau pribadi yang ku perlu.
yang selalu di hatiku, kau pribadi yang ku perlu, yang mengerti isi hatiku. Kaulah raja di hidupku, di hidupku, di hidupku. Satu lagu yang sudah saya nyanyikan, guys. Masalah yang ada di dunia ini, diakui atau tidak diakui, sering kita ngerasa tuh penat ya, pusing. Belum selesai ini, mau datang ini. Belum selesai corona, katanya ada flu babi yang lebih gila di Cina, ya kan? Corona yang lagi kayak gini, katanya sudah ada obatnya. Ternyata hoax, ternyata orangnya mau ditangkap, tambah pusing semua, ya kan? Akhirnya orang cuma bicara seperti ini. Ya sudahlah, what will be. Ya itulah, akhirnya manusia menjadi seperti itu. Oke, brother, sekarang ada good news yang akan disampaikan. Bersama dengan saya sudah hadir seorang, kalau saya sih sukanya manggilnya Young Christian Preacher. Wah, orangnya ketawa ini. Habis ini protes saya pasti. Welcome, Pastor. Come in podcast. Silakan, Pastor. Saya biasa panggil ini Koyason. How are you, Pastor? Baik. Ini mau panggil Pastor atau apa ini? Saya pikir saya cocoknya lebih senang dipanggil motivator saja dah. Oh, motivator. Kenapa harus motivator, Pastor? Pastor kan lebih berharga, atau? Kalau pastor itu hanya sekelompok orang aja yang bisa menerima. Kalau motivator tuh semua kalangan bisa menerima. Oh, berarti ini yang akan disampaikan good news-nya ini bagus buat semua kalangan. Untuk semua orang. Berarti tidak hanya sebatas orang Kristen. Tidak hanya untuk orang Kristen saja. Oh. Karena hari-hari ini yang paling banyak orang susah adalah orang-orang yang di luar Kristen. Berarti kalau konten ini tidak kita berikan tulisan untuk kalangan sendiri, nggak apa-apa harusnya. Nggak apa-apa. Berarti seru ya. Seru sekali. Oke, Pastor, apa yang siang ini akan kita bongkar? Apa ketertutupan apa yang akan kita buka siang ini? Oke. Saya ingin share siang ini masalah tentang sebuah penyesalan. Penyesalan orang terhadap keputusan yang dia ambil. Menyesal karena dia melakukan sebuah keputusan yang dia pikir sudah benar, sudah baik, tapi dia tiba-tiba merasa kecewa, gelo dengan apa yang... Gelo itu apa ya, Pastor? Gelo itu bahasa Indonesia. Jermannya itu. Jerman ya. Catat ya, berarti di Jerman tuh ada bahasa gelo. Ya. Itu kecewa, merasa dia pikir keputusan yang dia ambil sudah benar, ternyata di kemudian tahun, di kemudian hari dia merasa gua berarti salah itu ambil. gelo itu mungkin menyesal tingkat paling atas. Boleh dikata seperti itu, menyesal. Berarti di atas menyesal. Di atas menyesal. Wah, mau ngomong baper salah. Menyesal yang menimbulkan kekecewaan. Menyesal yang menimbulkan tidak lagi percaya diri. Wow. Jadi lebih dalam lagi dari sekedar menyesal. Mungkin kalau kita makan di satu restoran, terus kita bayar, bilnya kok mahal sekali. Padahal cuma makan gado-gado, tapi harga 50.000. Itu nyesal. Itu nyesal. Itu penyesalan yang biasa. Tidak masalah sama itu saya. penyesalan biasa gitu. Tapi kalau penyesalan yang saya maksud ini, saya membuat keputusan saya keluar dari pekerjaan ini yang gajinya 15 juta setiap bulan demi sebuah hubungan, demi sebuah tujuan, demi sebuah melakukan sebuah kebenaran.
Lalu di kemudian hari dia menyesal. Aduh, saya nyesel banget keluar dari pekerjaan yang gajinya 15 juta. Nah ini yang kita mau bahas. Kok saya banget ya? Iya, sayang sekali ya. Oke, brother. Tanpa harus berlama-lama, ini kayaknya luar biasa karena belum apa-apa sudah menusuk dada saya. Kok menyebut angka yang terakhir saya bekerja di sebuah tempat swasta. Oke, welcome Pastor, silakan sampaikan apa yang harus disampaikan. Saya teringat satu cerita dalam Alkitab itu, bahwa ketika umat Tuhan, bangsa Israel itu tiba-tiba kepingin makan daging. Karena dia kebiasaannya makan mana, suatu saat dia tuh kepingin makan daging, makan enak. Lalu dia menyampaikan kepada pemimpinnya, yaitu Musa, Nabi Musa. Dia protes, Musa, saya kepingin daging. Tiap hari bangsa ini mengeluh, menyatakan keluhannya, kejengkelannya bahwa Musa, kami minta daging, kami bosan makan mana. Musa tiap hari mendengar keluhan bangsa ini, tiap hari silih berganti, tiap hari orang Israel ini protes minta daging. Akhirnya Musa sebagai pemimpin merasa suntuk ya, capek tiap hari dia mendengar keluhan bangsa ini. Karena bangsa ini mengeluh bukan sekedar mengeluh, tapi mungkin kalau bahasa sekarang itu demo, Kemarin ya berarti. Demo seperti kemarin. Hari ini juga kayak. Hari ini juga demo. Nah, bangsa ini tiap hari demo. Jadi dia bukan sekedar mengeluh satu lawan satu, bilang sama Musa seperti istri mengeluh sama suaminya, anak mengeluh sama orang tua. Bukan seperti itu. Mereka mengeluhnya nih rame-rame dan berkelompok, bergantian tiap hari dari pagi sampai malam. Bisa dibayangkan tidak kalau kita jadi pemimpin, jadi orang tua, jadi bos, jadi manajer. Kalau tiap hari kita terima keluhan-keluhan seperti ini, pasti kita merasa capek. Bukan capek, kita depresi berat. Karena kalau kita tidak bisa memenuhi, kita mungkin difitnah. Kalau kita tidak bisa mendengarkan isi hati mereka, kita disalah ngerti, kita dikritik habis-habisan. Keluarga kita ikut dikritik juga. Kalau kita tidak menyampaikan, tidak memenuhi keinginan mereka, apa yang terjadi? Mungkin kita terancam juga. Nyawa kita terancam, harga diri kita hancur, dan sebagainya. Musa depresi. Suatu saat Musa datang kepada Tuhan. Gantian kali ini pemimpinnya yang mengeluh sama Tuhan. Musa mengeluh sama Tuhan. Tuhan, siapa yang suruh aku jadi pemimpin? Kan Engkau, Tuhan. Tuhan, ini bangsa besar. Memangnya saya yang melahirkan mereka? Nah sekarang kalau saya bukan melahirkan mereka, mereka sekarang minta daging sama saya. Saya bisa apa Tuhan? Ini bahasa saya ya. Bahasanya Musa yang saya terjemahkan. Tuhan, saya bisa apa? Saya nggak bisa kasih mereka daging. Saya nggak punya kemampuan untuk memberi mereka makan keinginan mereka. Gimana ini Tuhan? Nah, satu saat Tuhan bilang, ya sudah, kumpulkan para pemimpin-pemimpin, pemimpin perang juga kumpulkan. Aku mau bicara sama mereka. Inti dari cerita ini adalah apa? Bangsa pilihan Tuhan, orang yang sudah pernah ditebus, dikeluarkan dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, supaya mereka itu bisa beribadah. Karena selama di Mesir mereka nggak bisa ibadah. Tiap hari mereka bekerja dari pagi sampai malam, malam jadi pagi. Itu yang terjadi zaman sekarang, zaman modern ini. Semua bos menuntut karyawannya kerja ekstra. Karena bosnya juga kerja ekstra. Bosnya kerja ekstra, ya. Tapi ini kerja yang tanpa batasan yang jelas. Wah. Jamnya ditambah, tanggung jawabnya ditambah, kewajibannya ditambah, gajinya tetap. Nah ini problem saat ini. Dilihat karyawannya pinter, karyawan jujur, bukan tambah dikasih apresiasi, tambah dikasih tanggung jawab, tapi gaji tetap sama. Ini kondisi yang terjadi. Dan tiap hari
orang makin diperhadapkan dengan kondisi yang semakin sulit. Sudah cari kerja sulit, sudah dapat pekerjaan, sama pimpinan dipersulit. Kalau tidak mau ngikuti aturan, dimutasi. Kalau dimutasi, pilih di dalam kota atau di luar kota. Posisinya jadi dilema. Sehingga yang terjadi adalah banyak orang akhirnya mengeluh. Akhirnya orang sambat, bahasa apa nih sambat nih? Bahasa sehari-hari. Oh, enggak, ini bahasa roh. Bahasa roh. Nah, mulai mengeluh, mulai protes. Aduh, kalau saya tidak ikuti aturan, SOP-nya perusahaan, apa yang terjadi? Saya nggak bisa dapat pekerjaan. Lowongan semakin sulit. Jadi mau nggak mau akhirnya orang percaya, orang nggak percaya, ikuti aturan perusahaan. Akhirnya tidak bisa bekerja kalau tidak ikuti aturan. Tapi dengan konsekuensi tidak bisa ibadah. Nah, ini kondisi sekarang ini, kondisi modern saat ini. Sama persis dengan kondisi bangsa Israel pada waktu di tanah perbudakan, tanah perbudakan Mesir. Orang Mesir menekan Israel, bangsa Israel, supaya kerja rodi. Sehingga orang Israel nggak bisa ibadah. Akhirnya Tuhan pakai satu orang namanya Musa. Orang yang keras, tapi sama Tuhan diubah jadi lemah lembut. Untuk jadi pemimpin. Bukan sejuta umat. Bukan dai sejuta umat. Tapi lebih dari sejuta. Satu bangsa. Satu bangsa. Entah, kalau nggak salah berapa, 2 juta kalau nggak salah pada waktu itu, kalau tidak salah. Nah, lalu Musa dipilih untuk jadi pemimpin bangsa ini. Keluarlah bangsa ini, berhasil keluar dari tanah perbudakan. Awalnya orang Israel ini sukacita karena dia dibebaskan dari perbudakan. Orang hidup dalam perbudakan tidak enak. Cara berpikir budak pada waktu dalam masa perbudakan adalah apa? Aku menderita. Aku tidak punya hak. Yang adalah aku hidup untuk majikanku. Itu cara berpikir budak. Nah, ketika Musa berhasil membawa bangsa ini, satu bangsa, keluar, sampai anak-anaknya, cicitnya, cucunya, semua dibebaskan oleh Musa, keluar dari tanah Mesir. Awalnya bangsa ini bersukacita, terima kasih. Oh kamsya, oh marton nuwun, Musa, kamu kok membebaskan kami. Karena kami selama ini pengen bebas, pengen merdeka. Sekarang terwujud. Mereka awalnya bersukacita. Tapi suatu saat, di tahun kesekian, bangsa ini mulai bersungut-sungut. Mulai protes. Mulai mengeluh. Apa yang dikeluhkan? Musa, lebih enak kami di tanah Mesir. Musa, lebih enak kami di dalam perbudakan. Apa enaknya? Mereka protesnya sama rame-rame. Dan mereka mengatakan apa? Enaknya adalah kami masih bisa makan ikan. Kalau di sini di padang gurun kami cuma makan mana. Lagi pula mana yang turun dari langit itu beserta embun itu tidak langsung dimakan. Harus diproses. Lewat penggilingan ini dan itu, dimasak dulu. Jadi berkat Tuhan itu ternyata tidak langsung kita telan-telan. Harus kita kelola berkat Tuhan itu. Nah, itu yang terjadi oleh bangsa Israel. Bosan dengan cara Tuhan memberkati. Catat ya, teman-teman, dengan cara Tuhan memberkati. Teman-teman yang menyaksikan ini, kita semua bosan dengan cara Tuhan memberkati kita. Manusia bisa bosan dengan cara Tuhan memberkati. Tuhan sukanya memberkati kita. Ini berkat, kelola. Kita tidak mau. Kita maunya itu tahu jadi, tahu matang. Gak mau setengah matang. Kita itu mau berkat yang instan. Apa itu? Gaji yang langsung besar, karir yang cepat menanjak. Intinya tidak mau mengalami banyak proses, tidak mau mengalami banyak kesulitan, tidak mau mengalami banyak kegagalan, tidak mau mengalami namanya air mata, tidak mau mengalami namanya keputusasaan. Maunya itu lempeng, maunya lurus, maunya enak. Saya pikir saya juga kepingin seperti kalian. Tapi ternyata itu termasuk kita itu protes dengan cara Tuhan memberkati.
bosan dengan cara Tuhan memberkati kita. Nah, itu yang terjadi pada bangsa Israel. Dan respon Tuhan ketika bangsa ini mulai mengeluh dengan cara Tuhan memberkati, mana? Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan kereketen bahasa Jermannya. Nah, karena tiap hari bangsa ini berkata, lebih enak di tanah Mesir, lebih enak di tanah perbudakan daripada di sini. Saya pernah ada di posisi seperti Tuhan Allah. Saya coba menolong seseorang, saya coba menarik dia keluar dari tanah perbudakan, dari pekerjaan yang menekan dia, dari pekerjaan yang menghimpit dia, dari pekerjaan yang membuat dia itu dipandang remeh orang. Berhasil keluar, tapi suatu saat orang yang sama ini bisa mengatakan, aku nyesal keluar dari pekerjaanku yang dulu. Saya tanya, kenapa kau menyesal? Karena gajiku dulu lebih besar daripada sekarang. Ketika saya mendengar kalimat itu, jujur itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Sehingga saya sadar betul, ketika Tuhan marah pada waktu itu, mendengar umatnya mengeluh, saya ikut merasakan, oh kayak gini rasanya ya, kalau Tuhan marah pada waktu itu. Karena seolah-olah niat baik Tuhan itu gak ada artinya. Seolah-olah cara Tuhan itu bullshit, ngomong kosong gitu. Seolah-olah Tuhan itu gak bisa memberkati kita dengan cara yang lain. Seolah-olah kalau kita bekerja di tanah Mesir itu kita pasti sukses. Seolah-olah kalau kita dengan gaji besar kita pasti punya masa depan yang cerah. Padahal belum tentu. Contoh sekarang ini, siapa sangka orang sukses hari-hari ini yang kemarin di awal tahun sukses jaya di titik tertinggi mereka karirnya, hanya dalam waktu 3 bulan tiba-tiba mereka kehilangan omset, kehilangan mata pekerjaannya, mereka dipecat di sepihak. Omset yang biasanya ratusan sekarang jadi cuma puluhan ribu. Gila bener. Siapa duga? Orang dulu berpikir, tahun kemarin berpikir, saya sudah settle semua pekerjaan, saya sudah settle cicilan saya. Tiba-tiba kena COVID, semua berantakan. Ini yang saya maksudkan, bahwa kadang kita berpikir kalau kita dapat gaji besar, kita pasti punya masa depan yang cerah. Belum tentu. Dengan kondisi yang berubah, perubahan yang di luar kendali kita nggak berdaya. Itu menunjukkan bahwa manusia itu terbatas. Makanya betul satu ayat mengatakan, berkat Tuhanlah yang membuat engkau jaya, jerih payahmu enggak menambahkan. Tapi ini banyak motivator menggunakan ayat ini. Kesuksesan itu ditentukan oleh kerja keras, nomor 1. Nomor 2, modal. Nomor 3, relasi. Nomor 4, kepercayaan. Tapi kesuksesan menurut versi firman Tuhan, yang pertama itu adalah kasih karunia. Keberuntungan, orang bilang. Hoki, beco, harus ditaruh ranking pertama. Kalau tidak, maka kita berpikir semua ini bisa karena saya. Dan terbukti toh dengan kondisi COVID ini, manusia nggak berdaya. Orang pintar nggak berdaya. Nasibnya orang sekarang sama seperti orang miskin sekarang. Sama-sama terlibat hutang, sama-sama nggak bisa bayar, sama-sama takutnya. Kepinteran, modal besar tidak bisa mengubah rasa takut seseorang. Nah, sharing siang hari ini saya pikir penting sekali merubah cara berpikir kita tentang kenapa kita harus menyesal. Kalau kita tahu apa keputusan kita itu sudah sesuai dengan kebenaran, kenapa kita harus menyesal?
Meskipun kita berubah nasib, dulu gaji 15 juta, sekarang nggak sampai 3 juta. Memang rasanya sulit menerima, tapi itu benar. Kenapa kita nggak konsisten menjalani? Karena kesuksesan kita bukan ditentukan jerih payah kita. Kesuksesan kita ditentukan apa kata Tuhan. Makanya saya pribadi sampai hari ini, saya belajar, saya masih konsisten bahwa saya tidak penganut positive thinking. Positive thinking, berpikir yang benar, berbeda dengan berpikir positif. Kalau berpikir positif itu apa yang aku suka, aku mau. Tapi kalau berpikir yang benar, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka. Orang yang berpikir positif itu adalah orang yang pengen yang semuanya itu terjadi seperti yang mau kita, selera kita, keinginan kita. Tapi kalau orang yang berpikir yang benar, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Itu berpikir yang benar. Kalau kita sudah membuat keputusan, saya keluar dari pekerjaan yang nggak halal katakan, atau kurang halal, atau gajinya besar tapi nggak berkenan, nggak cocok sampai membuat saya nggak bisa beribadah, ya udah saya rela meskipun harus menghadapi sebuah fakta kenyataan kerja dengan gaji yang jauh di bawah sebelumnya. Nggak apa-apa, kenapa kita harus menyesal? Tapi banyak orang hari-hari ini menyesal. Kenapa ya tahun kemarin saya nggak begini? Kenapa ya tahun kemarin saya tidak begini? Kenapa ya bulan kemarin saya tidak salah mengambil keputusan keluar dari pekerjaan yang lama? Padahal pekerjaan yang lama itu seperti tanah perbudakan, tanah Mesir. Herannya kita kok mau ya dibudak. Seperti bangsa Israel menyesal keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir. Awalnya senang bangsa Israel keluar, lalu dia menyesal bangsa ini keluar, dan itu membangkitkan kecemburuan ilahi, membangkitkan kemarahan Tuhan. Karena orang yang menyesal setelah mengambil keputusan yang benar, bukan hanya bijak, bukan hanya positif, tapi benar. Kalau dia menyesal setelah mengambil keputusan yang benar, Tuhan yang ganti menyesal. Kenapa saya itu ngeluarin kamu gitu loh. Mungkin ini pikiran saya, meskipun Allah tidak pernah menyesal karena Allah itu maha tahu. Tapi itu hanya bahasa manusia. Allah menyesal itu adalah bahasa, hanya sebuah bahasa untuk supaya manusia paham. Jadi Allah tidak pernah menyesal karena Allah maha tahu. Dia tahu keputusannya, dia tahu tindakannya tidak akan pernah salah dan meleset. Tapi kalau ada istilah Allah menyesal, itu hanya bahasa untuk menjelaskan maksud Allah yang sebenarnya kepada manusia yang terbatas bahasa. Tapi sebenarnya Allah tidak pernah menyesal. Nah, saya harap sharing siang hari ini membuka pikiran kita semakin jelas bahwa jangan pernah kembali ke belakang. Keputusan yang Anda buat, kalau memang saudara tahu itu sudah benar, jangan pernah disesali. Mungkin kita bisa ragu, wajar. Tetapi kalau kita berangkat dari dasar yang benar, saya ingatkan tidak perlu ragu. Yes. Tuhan bisa berkati kita dengan cara lain. Amin. Meskipun gajinya tidak seperti dulu. Itu dulu yang saya mau sharekan siang. Wah, luar biasa teman-teman. Brother-brother semua, satu sharingnya sebenarnya di luar rencana. Karena sebenarnya tadi kami akan membicarakan satu hal, tapi tepat sebelum pada waktu kita mau live, kok motivator, mau disebut pastor, motivator koko saya ini, Ko Yason, meminta untuk mengubah temanya. Ya sedikit kelabakan, cuman ya sudah. Berarti ada rencana Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau taruh buat kita, bahwa ada hal yang perlu kita pahami dan perlu kita dengar siang ini, atau pagi ini, atau malam hari ini saat Anda mendengar, bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan sama Anda, sama brother semua. Dan kalau tadi brother semua dengerin, ada satu hal yang menggelitik buat saya, itu adalah ternyata manusia ini bisa bosan ya dengan cara Tuhan memberkati. Ya, jangan sampai kita bosan. Yang penting kita ini taat, setia. Kalau memang
brother kurang paham dengan apa yang dibicarakan tadi, brother bisa putar kembali YouTube ini dari awal atau dari pertengahan. Jika misalnya masih belum mengerti, brother bisa hubungin kami melalui chat di dalam YouTube ini atau melalui IG nanti ada di dalam keterangan di YouTube ini di bawah ini, nanti semua akan ada. Brother bisa hubungi kita, brother semua bisa tanyakan apa yang menjadi pengalaman, menjadi unek-unek dalam hati brother. Dan sungguh satu keinginan besar dalam hati kami bahwa konten ini akan menjadi sebuah konten yang memerdekakan kita semua, sehingga banyak hal yang mungkin kita tabu untuk berbicara, kita takut untuk berbicara ini di dalam kerohanian, tapi kita akan coba angkat itu semua supaya saya percaya pada saat saya merasakan sendiri pada saat kok itu yang dibebankan pada saya, dakwaan dibebankan pada saya, dan pada waktu itu terlepas, benar-benar itu akan merasakan suatu hal yang tidak pernah saya rasakan gitu. Dan amazing, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang penuh kasih, kita punya Tuhan yang sangat baik. Thank you Pastor. Sama-sama. Firman Tuhan bicara gini, barang siapa percaya kepada Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di mulut dan hatinya, maka akan diselamatkan. Dan Tuhanlah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Saya berharap sekali lagi bahwa sharing ini bisa memerdekakan kita semua. Dan ada satu lagu yang mungkin akan kami berdua nyanyikan. Kami belum sekelas Indonesian Idol. Kami belum sekelas X Factor atau apapun atau penyanyi-penyanyi yang hebat, tapi minimal di dalam konten ini kami pengen menyampaikan bahwa God is good. Apapun yang kalian rasakan, apapun yang kamu doakan, tetap percaya bahwa nggak tahu hari ini, nggak tahu besok, nggak tahu kapan, Tuhan pasti jawab. Amin. Kalau Anda melihat kami berdua di sini, kami bukti nyata bahwa Tuhan jawab semuanya yang Tuhan janjikan. Memang belum semuanya, memang kami tidak jauh dari kelemahan. Kami lemah, kami manusia lemah. Kalau Anda dekat dengan kami, Anda tahu persis bagaimana kelemahan kami. Tapi kami orang yang mau untuk hidup kudus. Walaupun kita nggak mungkin bisa hidup kudus, tapi kami mau untuk hidup kudus. Satu lagu yang mungkin kita akan nyanyikan, ini lagu yang luar biasa yang merema dari hari Minggu kemarin waktu kita recording ya. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat juga buat brother-brother di rumah dan dimanapun brother berada. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Aman bersamamu, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam naunganmu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekarang kita nyanyikan, angkat tangan kananmu, taruhkan dirimu di hatimu, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu,
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, Bapa, kau setia. Sekali lagi katakan kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau Yesus bisa pimpin kami dalam doa. Tuhan, kami berdua sehati siang hari ini berdoa buat semua penonton kami siang hari ini yang sedang bergumul dengan mengambil keputusan yang sedang, bahkan yang sedang menyesali dengan keputusan yang sudah diambil. Tuhan, berikanlah kepada kami, kepada mereka, kebenaran yang memerdekakan mereka. Bukan sekedar kata-kata puisi, bukan sekedar kata-kata motivasi, bukan sekedar pemikiran positif, tapi tanamkanlah pemikiran yang benar, pemikiran yang seharusnya, pemikiran yang apa adanya, seperti yang Tuhan mau. Tuhan, kuatkan yang goyah siang ini. Tuhan, kuatkan yang goyah siang ini. Mereka yang sedih mengambil keputusan seolah-olah salah, padahal keputusannya sudah benar. Tuhan, teguhkan kembali mereka. Jangan biarkan iman mereka goyah. Jangan biarkan mereka kembali pada perbudakan. Jangan biarkan mereka kembali pada kehidupan yang sebetulnya tidak membawa mereka pada kesuksesan yang sejati. Tuhan, bukakan pikiran kami. Jangan biarkan kami terperosok dengan tipu daya. Kami sadar kami lemah, kami rapuh, kami buta. Kami butuh kebenaran yang memerdekakan kami. Terangi hati kami yang gelap ini. Terangi pikiran kami yang sudah terkontaminasi oleh dosa ini, oleh keserakan, oleh keambisian, keegoan manusia. Tuhan, terangi pikiran kami hari-hari ini. Dan tolong kami ketika kami sadar, beri kami kekuatan untuk berubah, kekuatan untuk berubah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mendoakan mereka semua. Amin. Brother, kita percaya bahwa siang hari ini dimanapun brother berada, yang berharap dan yang percaya bahwa ada kelepasan yang sudah Tuhan berikan, ada kemenangan yang sudah Tuhan berikan, ada pengertian yang sudah Tuhan bukakan, dan yang percaya bahwa siang hari ini ada kemerdekaan buat kita semua yang menonton acara ini. Saya percaya pada saat Anda menonton ini ada urapan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami, bagi Anda juga. Kami bersyukur siang hari ini boleh bersama dengan Anda, bersama brother-brother semua. Mungkin kita sudah selesai dengan konten ini, tapi percayalah bahwa kasih Tuhan, kuasa, apa yang kita bicarakan tadi, Tuhan yang sama seperti yang akan datang kepada Anda. God bless you. Mari masuk bersama-sama dengan kita di dalam musim-musim yang baru bersama Tuhan. See you online again. We love you. We miss you. And kalau konten ini berharga buat Anda, please like, subscribe, and share. Semuanya gratis. And God bless you.
Fabio Jakobet SH di sini. Pamit.